Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak dimanapun kawan pajak berada. Ya, jumpa lagi dengan Instagram Live Kanwil DJP Papua, Papua Barat dan Maluku atau yang biasa kita singkat Papa Brahma. Ya, apa kabarnya kawan pajak di rumah? Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan apabila ada kawan pajak mungkin yang hari ini kurang fit keadaannya, kita doakan semoga bisa kembali pulih dan bisa beraktivitas sedia kala. Amin. Oke, masih bersama kami tim penyuluh dari Kanwil DJP Papa Brahma bersama saya Tobari. Kali ini bertindak sebagai host dan saya juga ditemani oleh rekan penyuluh pajak saya, ada Kak Iswadi. Halo. Yang selalu setia mendampingi saya ya tentunya. Dan seperti biasa kami juga akan sharing informasi terkini ya terkait perpajakan atau aturan perpajakan terbaru yang sedang hangat diperbincangkan. Baik, kita sapa dulu ya narasumber kita. Halo Kak Iswadi, Halo. selamat sore. Halo Kang Kobi, selamat sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat Kang Kobi. Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya Kak Siap, Is. sami-sami, Sudah ya. kembali menyempatkan waktunya untuk menemani saya. Untuk seperti biasa berbagi informasi kepada kawan pajak yang sedang menonton di rumah. Siap-siap. Baik kawan pajak, untuk tema talkshow kita sore hari ini adalah mengenai PMK 72 tahun 2025, yaitu mengenai perluasan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Ya tentunya kita akan ngobrol-ngobrol ringan seputar apa saja sih yang diatur dalam PMK 72 tahun 2025 ini yang baru saja terbit ya. Betul. Itu tanggal 20 Oktober tahun 2025. Wah, masih baru ya. Masih baru. Masih hangat banget ini. So, buat kawan pajak semua, stay tune di sini ya. Karena nanti kawan pajak juga selain mendapatkan informasi dari kita, kawan pajak juga bisa ikut nimbrung ya atau bergabung bersama kami untuk mengajukan pertanyaan ya. Silakan kawan pajak apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan mengenai topik atau tema yang kita bahas hari ini, yaitu mengenai PMK 72. Silakan ajukan pertanyaannya melalui kolom komentar. Nanti kita akan bacakan komentarnya atau pertanyaannya dan langsung nanti akan dibahas oleh narasumber kita hari ini, yaitu ada Kak Iswadi. Oke, kawan pajak, kita langsung aja ke tema pembahasan kita ya. Ini mengenai PMK atau judul kita hari ini PMK 72 ya, tentang perluasan insentif tadi ya, PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Nah, sebenarnya mungkin kawan pajak ingin tahu juga, ini aturan PMK 72 ini mengatur tentang apa sih secara garis besarnya? Siap Kang Kobi. Jadi perlu dijelaskan kepada kawan pajak bahwa sebetulnya aturan ini tuh sebagai perubahan dari PMK nomor 10 tahun 2025 tentang insentif PPh 21 DTP juga. Jadi di PMK 10 sudah beberapa sektor ya yang mendapat insentif ini. Lalu dengan adanya PMK 72 ini ada tambahan sektor lagi yang mendapat insentif, yaitu sektor pariwisata Kang Kobi. Oke, jadi perluasan tadi ini Betul. maksudnya ada penambahan ya? Penambahan, betul Kang Kobi. Jadi sekarang diatur adalah ditambahkan adalah sektor Pariwisata. pariwisata. Nah, itu ada 77 KLU yang terkait dengan pariwisata yang mendapatkan insentif ini Kang Kobi. Oh, jadi based on atau berdasarkan KLU KLU-nya, betul. yang termasuk dalam pariwisata ini. Betul. Baik, begitu ya kawan pajak. Jadi ini merupakan tambahan dari PMK sebelumnya ya. PMK 10 ya. Nah, terus apakah insentif ini, insentif untuk sektor pariwisata ini hanya berlaku di bulan Oktober sampai Desember? Mengingat ini kan baru terbitnya di bulan Oktober Ya. nih. Secara umum memang ini ya, dia berlakunya di Oktober sampai Desember. Tapi untuk penentuan layak atau tidaknya wajib pajak atau pegawai mendapatkan insentif ini dilihat dari awal tahun, dari Januari, apakah penghasilannya sudah memenuhi dari yang ditentukan oleh aturan ini. Oke. Gitu. Jadi apabila dia memenuhi aturannya ya, jadi dia di bawah 10 juta penghasilan bruto seluruhnya itu, maka dia bisa mendapatkan fasilitas insentif ini Kang Tobi. Oke, jadi tetap dihitung dari Betul.
dari awal tahun ya, jadi nggak Ya. cuma di bulan Oktober Ya. sampai dengan Desember. Berdasarkan tadi karena aturannya muncul Ya. belakangan ya. Betul. Jadi tetap dihitung dari penghasilan di awal tahun. Ya, jadi tadi ditambahkan ya bahwa mengenai kelayakan mendapatkan insentif ini ditentukan dari penghasilan yang diterima di awal tahun, meskipun nantinya yang diberikan insentif itu hanya masa Oktober sampai dengan masa Desember. Oke. Kecuali Oh, gitu. dia baru bekerja di misalkan masa Oktober gitu ya. Jadi ya dia langsung dapat gitu Kang Tobi. Oh, dihitungnya tetap Iya. untuk menghitung berapa Iya. penghasilan totalnya. Ya, Tapi insentifnya diberikan hanya untuk di bulan betul seperti 10 ya sampai dengan bulan 12. Oke, tadi ada syaratnya adalah 10 juta itu. ya. 10 juta syaratnya dia. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah batas 10 juta ini per bulan berarti ya? Baru bulan. Per bulan itu hanya berupa gaji pokok yang tetap atau teratur tadi, atau ada gaji pokok plus penghasilan tidak teratur juga termasuk dihitung di ini yang dalam 10 juta ini? Jadi di aturan PMK 72 ini yang menjadi kriteria adalah penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur. Jadi misalkan ada gaji bulanan, ada tunjangan gitu ya, yang menjadi penghasilan teratur si pegawai ini. Nah itulah yang menjadi kriterianya. Lalu bagaimana dengan misalkan ini ya, ada THR gitu kan, cuman dapat kan di pas hari raya ya. Betul. Atau misalkan kalau dia kerjanya di perhotelan, restoran, itu ada service charge-nya ya kalau nggak salah ya. Nah itu kan sifatnya nggak tentu ya. Nah tapi kalau misalkan dari service charge ini dia tuh masuk di dalam kontraknya dia, bahwa service charge ini adalah bagian dari penghasilan tetap dan teraturnya pegawai ini. Nah itu masuk ke situ dengan syarat tadi masih dalam batasan 10 juta begitu. Oh, ini Ya, tentang THR tadi ya. THR betul. Berarti THR gimana itu tadi? Jadi misalkan Di dia total? ya, misalkan dia di bulan Maret ada dapat THR 15 juta gitu ya. Sementara dia penghasilan teraturnya dia, penghasilan bruto teraturnya dia adalah 9.500.000 misalkan. Ya, berarti. Jadi yang dihitung adalah 9.500.000-nya. Oh, iya. Bukan total 24.500.000 gitu kan kalau total plus THR ya. Betul. Jadi yang teraturnya. Lalu bagaimana misalkan dia ini ya, kalau di PMK 10 itu kan yang diatur jasa ini ya, jasa industri tekstil ya kalau nggak salah. Lalu itu berlakunya itu dia dari masa Januari sampai sekarang. Nah, untuk PMK 372 ini tadi seperti dijelaskan di awal, dia berlakunya mulai Oktobernya, meskipun tetap melihat penghasilan di awal tahunnya begitu. Untuk pegawai yang sudah bekerja dari awal tahun. Tapi kalau tadi dia bekerjanya di tengah-tengah tahun, ya dia berarti mulainya tetap Oktober gitu. Oke. Siap. Bagaimana kalau tadi kan kalau di bawah 10 juta, apa menghitungnya tuh kalau misalnya penghasilannya lebih dari 10 juta nih, misalnya 25 juta gitu ya sebulan tadi seperti ada THR segala macam. Apakah itu langsung tidak memenuhi syarat atau selisihnya saja gitu? Ya. Jadi yang baik lagi tadi ya ke kriteria awalnya bahwa yang menjadi kriteria adalah batas maksimalnya adalah 10 juta untuk penghasilan tetapnya dia. Jika memang dia mendapat tadi ya katakan 25 juta ya penghasilan tetapnya 25 juta. Apakah tadi bisa dapat berarti bisa dapat sebagian dong yang 10 jutanya dapat 15 juta enggak gitu ya. Nyata enggak seperti itu. Oh, jadi kalau memang batasnya lewat sudah tidak dapat. Gitu sudah dapat. Jadi bukan subsidi ya kalau misalnya yang 10-nya berarti dikurang seperti PTKP bukan ya? Iya, jadi gitu. Jadi jangan juga masa tidak adil atau gimana gitu ya. Karena memang 10 juta tuh udah termasuk jumlah yang ini ya di atas UMR ya kalau menurut kita kalau kayak gitu ya. Jadi udah sangat ini lah, sangat layak untuk insentif ini begitu. Oke, begitu ya kawan pajak. Itu tadi penetapan batasnya ya 10 juta ya. Jadi kalaupun misalnya dapat penghasilan lebih dari 10 juta ya sudah otomatis tidak termasuk. Iya, betul. Otomatis tidak termasuk dari yang masuk kriteria ini. Iya, Jadi betul. bukannya misal gajinya 25 juta, yang 10-nya dapat, yang sisanya enggak atau seperti apa ternyata enggak ya. Kalau memang sudah lewat dari 10 juta, berarti ya sudah otomatis tidak. Siap.
masuk kategori mendapatkan fasilitas Oke, insentif betul. tadi ya. Lalu ini aja sekedar tambahan aja untuk tadi yang THR dan service charge ini. Tadi kan ini ya dikatakan bahwa saya bilang bahwa jika service charge ini termasuk dalam kontrak, maka itu diperhitungkan sebagai penghasilan tetap dan teraturnya. Tetapi apabila ternyata si service charge ini tidak disebutkan di kontrak gitu Kang Tobi ya. Jadi memang ini murni menjadi tambahan si karyawan dan dia sifatnya tidak tetap dan tidak teratur. Nah ini berarti dia tidak termasuk dalam hitungan penghasilan tetapnya. Jadi misalkan dia tadi gaji dan tunjangan dia adalah 8 juta, sementara misalkan service charge dia dapat 2.500.000. Ya. Kalau di otak kan jadi 10.500.000 ya. Ya lebih gitu. Seharusnya nggak dapat ya. Cuman karena si service charge ini dia tidak termasuk dalam kontrak, tidak disebutkan bahwa ini adalah penghasilan tetap dan teratur dia, jadi dia tetap memenuhi batas kriteria itu. Jadi dia berhak mendapatkan insentif ini. Biarpun lebih. Biarpun secara ini lebih sama kayak tadi kasusnya THR. Karena sifatnya nih si service charge itu tidak teratur dan tidak tetap. Begitu. Oke, baik. Selanjutnya nih, jika gaji tetapnya 6 juta dan pegawai tersebut mendapat uang kompensasi cipta kerja ini Ya. sebesar 6 juta rupiah, jadi totalnya itu ada 12 juta rupiah. Ini apakah masih termasuk yang ditanggung pemerintah? Jadi ini ya, jika memang si penghasilan dari cipta kerja ini tadi termasuk dalam yang apa namanya ditentukan ditetapkan dalam kontrak gitu ya, maka dia masuk. Tapi jika memang tidak, maka dia tidak masuk gitu dia. Oke, jadi sama dengan yang tadi. Sama ya, seperti tadi dia. perlakuannya ya. Lagi pula kan seperti dicantumkan di Undang Cipta Kerja ya, bahwa penghasilan atau kompensasi dari cipta kerja ini tuh dia sudah tarifnya tuh 0. Oke. Tarifnya 0 begitu. 0%. Kemudian untuk ada patokannya nggak sih dari bruto atau dari penghasilan di kontrak kerja ini untuk Ya. penghasilan tadi? Kalau terkait dengan kontrak. Kalau dari kontrak ini diaturnya sebutkan bahwa ini adalah penghasilan, semua penghasilan. Jadi penghasilan bruto. Tadi termasuk gaji, tunjangan gitu ya. Bahkan kalau misalkan dia mendapatkan natural atau kenikmatan. Masuk juga. Nah, jadi natural kenikmatan ini asal disebutkan di kontrak, dia juga diperhitungkan. Misalkan dia mendapat fasilitas ini ya, kendaraan, transportasi, rumah gitu ya. Itu diperhitungkan dalam perhitungan penghasilan brutonya begitu. Oke, yang penting tidak lebih dari 10 juta. Betul, betul. Jadi tetap ya 10 juta. 10 juta. Batas 10 juta. Oke, buat kawan pajak yang sedang menonton kita hari ini. Jadi live kita hari ini temanya adalah tentang PMK 72 tahun 2025 yang baru saja terbit tanggal 20 Oktober tahun 2025 mengenai perluasan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah. Nah, buat teman-teman yang sedang menonton, masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan jangan ragu-ragu untuk meninggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan kita baca dan bahas. Kita baca dan jawab bersama-sama Kang Bobi ya. Iya. Oke. Mungkin kalau boleh kita ulang lagi nih dari awal Boleh, mengenai soalnya nih mungkin ada kawan pajak yang baru saja bergabung bersama kita. Ini sedang membahas apa ya? Kita sedang membahas PMK 72. Nah, 72. PMK 72 itu secara garis besar itu membahas tentang apa sih? Iya. Jadi tadi ya seperti di awal bahwa PMK 72 ini adalah lanjutan dari PMK 10 gitu ya. Jadi dia penambahan sektor-sektor usaha yang mendapatkan insentif PPh Pasal 21. Berarti kan kalau ngomong PPh Pasal 21 berarti ini untuk pegawainya ya, Pasal 21 itu. Jadi untuk pegawai-pegawai yang bekerja di sektor pariwisata, ini dia mendapatkan insentif PPh-nya ditanggung oleh pemerintah, begitu Kang Tobi. Oke, kawan pajak. Silakan, barangkali ada pertanyaan. Jadi kita membahas tentang insentif, perluasan insentif PPh Pasal 21 ya untuk kawan pajak yang mungkin masuk kategori ya. Yang masuk kategori adalah tadi yang penghasilannya 10 juta ya maksimal untuk sektor Pariwisata, betul. Kemudian tadi apa saja ini yang dimaksud dengan penghasilan yang 10 juta tadi? Rinciannya apakah hanya penghasilan atau gaji tetap saja atau
Semua penghasilan atau Iya. apa aja penghasilan yang termasuk di sini dihitung total 10 juta tadi? Jadi untuk penghasilan yang menjadi kriteria dari insentif ini adalah semua penghasilan yang diterima oleh si pegawai. Ya kan ada gaji ya, gaji pertama, ada tunjangan yang sifat tetap teratur. Lalu ada imbalan yang sejenis yang bersifat tetap dan teratur dalam nama dan bentuk apapun. Lalu ada juga tadi yang saya bilang ada natura atau kenikmatan. Ini bisa dalam bentuk rumah, transportasi gitu ya. Dan ini diperhitungkan semua dalam batasannya adalah 10 juta kurang lebih. Jadi yang teratur ya intinya. Ya, tetap dan teratur. Asal dia tadi disebutkan di kontrak, penghasilannya tetap dan teratur. Oke. Tadi juga kita sempat ngebahas ya tentang gimana kalau dapat THR. Nah, oke. Itu kan sekali-sekali ya THR itu Betul nggak sekali. setiap bulan dapat THR ya, karena Lebaran ini setahun sekali ya. Nah ini berarti nggak masuk ya atau gimana? Ya, jadi nggak masuk perhitungan. Jadi tetap yang dihitung adalah penghasilan dia ketika di bulan Maret misalkan ya, kita ke THR tersebut, dia normalnya berapa sih dia penghasilan dia terima di luar THR. Iya, Jadi gajinya, tunjangannya, terus imbalan-imbalan lain yang sejenis tadi, terus natura atau kenikmatan yang dia terima, itu yang diperhitungkan. Sementara THR-nya tuh, ya tadi tidak masuk ke dalam perhitungan sebagai dasar ininya, dasar kelayakan dia mendapatkan insentif. Oke. Begitu. Berarti ini sama juga dengan THR yang didapat misalnya Natal. Sekarang kan bentar lagi Natal nih. Iya, untuk yang Sama juga ya. ya, untuk yang kawan pajak beragama Nasrani ya, terutama mereka dapat THR-nya di Desember ya. Tapi kalau untuk PNS kayaknya sama semua ya, di Maret semua. Iya. Termasuk bonus mungkin. Bonus. Jadi ya kalau bonus kan ini ya kadang-kadang nggak tentu ya, ketika mereka penjualannya achieve gitu ya, dapat bonus, atau misalkan terkait ulang tahun perusahaan dapat bonus. Bonus akhir tahun. Bonus akhir tahun begitu, bonus 17-an. Oke. Meskipun teratur tiap 17-an tapi kan Teraturnya bukan tiap bulan. Ya. Teraturnya bukan tiap teratur bulan. setahun sekali. Jadi karena setahun sekali dan jumlahnya juga mungkin tidak sama Ya, ya. tidak signifikan. Tidak selalu sama. Mm-mm. Oke. Kita masih menunggu pertanyaan dari kawan pajak mungkin. Apakah sudah ada pertanyaan? Oke. Oh ini ada pertanyaan dari Mas Mus ya. Mas Mus. Dari kawan pajak yang sudah menonton. Ini pertanyaannya, Kak, kata ya, untuk bulan Januari dapat insentif enggak? Ini Januari kapan ya? Mungkin Januari 2025 Awal tahun. mungkin ya, awal tahun Kayaknya gitu. maksudnya. Ya. Ini terkait dengan PMK 72 ya. Nah, kalau PMK 10 ya bisa dapat. Tapi kalau dia tadi Mas Mus ini dia bekerja di sektor pariwisata, dia baru bisa dapat ininya di Oktober. Tapi dengan menentukan kelayakan dapat atau tidaknya dihitung dari bulan Januarinya. Iya. Jadi misalkan Mas Mus dia bekerja sudah dari tahun lalu dan dia bulan Januari tuh mendapat penghasilan bruto yang tetap dan teratur itu di bawah 10 juta. Dia sudah berhak mendapatkan insentif ini untuk masa Oktober sampai dengan Desember. Iya, bagi yang sudah bekerja sebelum tahun 2025 gitu mungkin Ya, atau dari awal tahun itu betul. bisa dipertimbangkan juga dari Iya. yang sebagai dasar ya, Dasar, sebagai dasar untuk menentukan kelayakannya dia. kelayakan masuk kategori yang DTP ini atau tidak itu bisa ya untuk dari masa masa Januari ya. Seperti itu ya Kak Mas Mus, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih sudah bertanya ya. Gimana dengan pertanyaannya? Mungkin ada pertanyaan lain. Ada tambahan lagi? Silakan. Ya buat kawan pajak yang lain mungkin ada juga yang mau bertanya, silakan kami tunggu pertanyaannya. Karena kita ini masih ada 10 menit lagi terakhir buat kawan pajak yang ingin bergabung bersama kami. Mengenai apa sih kita pembahasan hari ini ya? Iya. Hari ini kita sedang membahas tentang PMK 72 tahun 2025, yaitu mengenai perluasan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Nah, tadi sektornya apa saja yang berlaku ini tadi sudah disebutkan oleh Kais bahwa ada penambahan sektor pariwisata dengan ketentuan-ketentuan tadi ada penghasilan Di bawah 10 juta. di bawah 10 juta ya untuk kawan pajak. Penghasilan apa saja yang
dimaksud 10 juta Ya, tadi boleh nanti dijelaskan Tambah lagi. lagi nanti. Apa aja sih penghasilannya yang Ya. termasuk? Tadi kan sudah Oke. sebutkan juga THR kayaknya enggak deh gitu ya. Gitu. Ya. Jadi tadi yang menjadi ini ya kriteria penghasilan yang mendapatkan insentif ini adalah penghasilan bruto yang diterima tetap dan teratur. Itu termasuk adalah gaji dan tunjangannya. Ini tetap teratur ya. Lalu dia imbalan yang sejenis dalam bentuk apapun. Lalu dia ada juga penghasilan dari ini ya, dari natura atau kenikmatan yang diberikan oleh perusahaan kepada si pegawai. Misalkan dia mendapatkan kendaraan, rumah dinas gitu ya, dan lain-lain yang diatur di PMK 66. Nah itu dia termasuk dalam perhitungan 10 juta ini. Jadi nggak usah bingung apakah nanti saya pasang brutus ini sudah 10 juta 500 nih tadi gitu ya, karena tadi kan ada gaji pokok dan tunjangan 8 juta, service charge 2,5. Saya masih bisa berhak nggak gitu dapat insentif ini? Tadi kan kalau dikatakan kalau service charge-nya ternyata tuh bukan bagian dari kontrak dan dia bukan penghasilan tetap dan teratur, berarti yang dihitung adalah yang 8 jutanya. Jadi dia masih berhak, bukan dari total 10 juta 500-nya itu. Begitu. Oke, yang penting disebutkan di dalam kontraknya. Hmm. Jadi kita tahu mana yang memang penghasilan teraturnya berapa, yang tidak teraturnya berapa. Betul. Baik, kita masih tunggu pertanyaan dari kawan pajak di rumah. Oh, sudah ada pertanyaan. Baik. Oh ya, dari Kak Nia ya. Kak Nia ini bertanya katanya, buat pegawai hotel ini bisa atau enggak nih? Ya. Apakah termasuk ya untuk pegawai Ya. hotel ini? Jadi di aturan ini di PMK 72 tahun 2025 ini, dia untuk sektor pariwisata itu ada 77 KLU yang bisa mendapatkan insentif ini. Di antaranya adalah tadi hotel, Pegawai pondok wisata, villa, terus wisata-wisata yang lain gitu ya. Nah, asal dia termasuk 77 KLU ini, dia berhak mendapatkan insentif ini. Oke. Tentunya ditambah tadi syarat bahwa penghasilan dia batasnya masih di bawah Jadi 10 untuk juta. pegawai yang bekerja di perusahaan yang bergerak di sektor Ya. pariwisata, Memiliki termasuk KLU-nya KLU hotel tersebut. ya. Kalau KLU-nya termasuk ya, dan hotel adalah salah satu yang Betul. termasuk di dalam peraturan ini. Iya, betul. Dari 77 ya, salah satu dari 77 KLU yang Betul. masuk di kriteria DTP di PMK 72 ini. Tanggung pemerintah Iya. jadi itu ya. Begitu ya Kania, terima kasih banyak Kania sudah bergabung bersama Instagram Live Kandil DJP Papa Brahma. Terima kasih. Dan teman-teman untuk kawan pajak yang sering menonton, yang lain boleh ya, masih ada waktu untuk pertanyaan berikutnya. Silahkan mengenai PMK 72, perluasan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah, yaitu 77 KLU di bidang pariwisata. Betul. Ya, seperti itu. Termasuk juga yang tadi ditanyakan oleh Kania, yaitu salah satunya adalah hotel ya, perhotelan. Betul. Termasuk dalam KLU pariwisata. Lalu ini Kang Tobi untuk mungkin Kang Fajar juga ini ya bertanya-tanya. Ini gimana sih cara untuk mendapatkan insentif ini gitu ya? Jadi apakah perlu mengajukan permohonan? Nah, itu dia. Ataukah ini sudah eligible secara langsung gitu ya? Jadi Otomatis gitu otomatis. Jadi tadi ya disampaikan bahwa sudah ditentukan KLU-nya, tentukan batas penghasilannya, lalu masalah pengajuannya adalah ini tidak perlu diajukan secara manual lagi, secara permohonan, tapi asal tadi dia secara KLU-nya memenuhi, dia sudah bisa langsung mendapatkan atau menerapkan insentif ini untuk pegawai-pegawainya yang bekerja di perusahaan tersebut. Nah, nanti berarti tugasnya si perusahaan ini setelah tadi sudah sesuai KLU-nya, memastikan dulu bahwa KLU-nya sudah sesuai. Jadi kalau masih belum ya berarti mesti merubah perubahan data dulu ke KPP atau dia di Cortex bisa kayaknya sih sekarang ya. Betul. Jadi kawan pajak silakan memanfaatkan Cortex-nya untuk melihat ya. Ini kan kawan pajak sudah bisa login sendiri ya melihat data master file-nya masing-masing. Silakan dicek dan dicocokkan dengan PMK 72 ini apakah perusahaannya sudah sesuai KLU-nya dengan peraturan ini atau kadang-kadang kan mungkin ada saja yang mungkin berubah ya kegiatan usahanya ya. Betul. Dulunya usahanya di bidang apa, terus sekarang berubah di bidang pariwisata dan belum sempat mengubah
KLU-nya. Silahkan misalnya kalau memang sudah jelas-jelas usahanya itu sekarang bergerak di bidang pariwisata, dicek KLU-nya di akun atau di Konteksnya. portal wajib pajak ya, untuk dicek apakah KLU-nya masuk atau tidak ya. Kalau misalnya belum masuk ya, silahkan mengajukan perubahan data, bisa melalui Korteksnya atau nanti mengajukan ke KPP terdaftar. Seperti itu ya kawan pajak, itu sekilas mengenai PMK 72 untuk kesempatan sore hari ini ya. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita bahas mengenai PMK 72. Mungkin kita lanjut ya, kalau ini rame kita lanjut di part 2. Siap ya. Oke, mungkin kita masih ada satu pertanyaan kalau misalnya ada kawan pajak yang ingin mengajukan pertanyaan terkait PMK 72 ini. Iya, tadi kan ditambahkan ini untuk pegawai tetap aja atau pegawai tidak tetap juga termasuk ini. Ya. Jadi kalau di sini kan ini ya, bahwa di sini berikan penghasilan yang tetap dan teratur. Berarti kan kalau dari situ bisa disimpulkan bahwa ini untuk pegawai apa gitu ya. Nah, lalu jadi yang dilihat adalah dari kriteria penghasilannya saja. Kriteria penghasilannya bahwa dia adalah penghasilan yang bersifat tetap dan teratur. Kalau dia pegawai kontrak yang sifatnya hanya panggilan, berarti kan dia tidak tetap dan tidak teratur gitu ya. Walaupun dia bekerja di bidang pariwisata. Tapi kalau dia tadi bukan pegawai yang menerima penghasilan secara teratur, tetap dan teratur, berarti bukan masuk kategori yang ini. Seperti itu. Ya, jadi karena tadi juga ada penghasilan seperti THR juga tidak masuk ya, karena dikecualikan karena dia tidak teratur ya. Iya, tidak teratur. Jadi tergantung juga tadi di kontrak ya. Kadang-kadang juga ada kita dapat total aja, tapi di kontraknya tidak dirinci nih penghasilannya apa saja. Misalnya tadi penghasilan tetapnya berapa, gaji tetapnya berapa, terus tunjangan yang bersifat teraturnya juga apa saja. Jadi harus dirinci. Kalau tidak dirinci berarti ya di total saja, tidak dipisahkan dari yang merupakan penghasilan teratur maupun yang tidak teratur. Nanti dilihat juga di kontraknya. Ya, demikian kawan pajak informasi yang kita sajikan hari ini terkait PMK yang baru saja terbit tanggal 20 Oktober tahun 2025, yaitu PMK 72 tahun 2025 yang membahas mengenai perluasan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Nah, tadi sudah dijelaskan beberapa detail aturannya, dan mudah-mudahan kawan pajak tadi bisa menerima informasi dari kami dengan baik. Nanti bisa dicatat juga apakah perusahaan kawan pajak masuk kategori atau KLU yang dimaksud oleh peraturan ini, yaitu di bidang pariwisata. Ada 77 KLU yang berkaitan dengan usaha pariwisata. Baik. Oke, sekarang tidak ada pertanyaan lagi. Sudah tidak ada ya. Baik, kalau begitu bagaimana kalau kita dengarkan closing statement dari Kais mengenai pertemuan kita sore hari ini? Ya, jadi sebagai closing statement ini aja ya, mengingat kembali bahwa aturan ini tuh sebagai penambahan atau perubahan dari aturan PMK nomor 10 tahun 2025 yang sebelumnya mengatur insentif ditanggung pemerintah untuk sektor tekstil gitu ya kalau nggak salah. Nah, ini untuk yang PMK 72 ini ditambahkan untuk insentif PPh 21 ditanggung pemerintah untuk sektor terutamanya di bidang pariwisata, dan ditentukan ada 7 KLU yang mendapatkan insentif ini. Lalu batasan maksimal penghasilan yang bisa mendapatkan insentif ini adalah maksimal 10 juta tiap bulannya. Jadi dia penghasilan brutonya secara total adalah 10 juta yang bersifat tetap dan teratur. Tadi dalam nama dan bentuk apapun ya, ada gaji, tunjangan, ada imbalan lain-lain, terus natural ada kenikmatan. Selama tidak lebih 10 juta maka dia berhak menikmati insentif ini. Lalu secara pengajuan, asalkan tadi KLU-nya sudah sesuai, lalu dia tadi batasan penghasilan bruto sudah sesuai juga, dia bisa langsung memanfaatkan insentif ini. Lalu apa yang harus dilakukan oleh si pemberi kerja? Dia cukup nanti ketika dia membuat bukti potong, dia menginputnya mendapat fasilitas DTP ditanggung pemerintah. Nanti ada di
konteksnya ya saat membuat bukti potong, lalu tinggal dilaporkan seperti biasa begitu. Baik, terima kasih Kak Is atas informasinya sudah berbagi bersama saya juga dan juga kawan pajak yang sedang menonton di rumah. Baik kawan pajak, terima kasih sudah menonton IG Live Kandil JP Papa Brahma hari ini. Dan sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengingatkan kembali kepada kawan pajak untuk selalu berhati-hati dan waspada dengan modus penipuan yang mengatasnamakan DJP. Nah, ini media penipuannya bisa lewat telepon, bisa lewat SMS, chat WA, email, atau aplikasi M-Pajak palsu. Nah, jika kawan pajak menemui atau mencurigai adanya penipuan tersebut, nah kawan pajak bisa langsung konfirmasi ke Kering Pajak di 1500-200 atau juga bisa konfirmasi ke KPP terdaftar atau KPP terdekat. Bisa melalui telepon maupun chat WA. Nah, untuk informasi lainnya, kawan pajak bisa follow akun sosial media kita di @pajakpapabrahma untuk Instagram dan juga YouTube kami. Baik, terima kasih kepada kawan pajak semuanya. Mohon maaf apabila dalam live hari ini masih terdapat kekurangan. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pajak warahmatullahi tumbuh, wabarakatuh. Indonesia tangguh.